Kalian pasti pernah mendengar ya mengenai Lawang Sewu. Gedung yang kental dengan aroma sejarah ini juga kental dengan aroma mistis. Bahkan dulu, televisi swasta itu sering menayangkan acara uji nyali di tempat tersebut, sehingga membuat kemistisannya semakin dikenal. Salah satu episode dalam tayangan tersebut, seorang laki-laki yang mengikuti uji nyali diminta berdiam diri di sebuah lorong bawah tanah yang berada di Lawang Sewu. Namun sayang, laki-laki itu menyerah saat mengaku melihat sesosok bayangan putih di ujung lorong. Kisah lain itu juga diutarakan oleh Billy, warga asli Semarang yang sebenarnya belum pernah menginjakan kaki di Lawang Sewu. Semenjak dulu ia hanya melewati depan gedung tersebut tanpa berpikir bahwa ia nanti akan masuk ke dalam Lawang Sewu. Gedung Lawang Sewu ini perlu kalian tahu adalah gedung tua peninggalan penjajah Belanda. Tempat ini sudah begitu terkenal bagi masyarakat Semarang karena keangkerannya. Sempat juga di suatu masa, stasiun-stasiun TV swasta itu sering menayangkan acara mistis di gedung ini. Karena terus ditayangkan, akhirnya ia tertarik untuk berkunjung ke Lawang Sewu. Toh lagian ia memang satu kota dengan gedung tersebut. Akhirnya, pada waktu itu tanggal 15, ia berkunjung ke sana dan memasuki setiap lorong yang ada di gedung tersebut. Sungguh, pantas gedung ini disebut dengan Lawang Sewu. Tempat tersebut itu memiliki banyak pintu di setiap kamar dan lorong-lorongnya. Lawang Sewu dalam bahasa Jawa itu artinya adalah 1000 pintu. Kalau saja tidak angker, bangunan ini sebenarnya mengagumkan, penuh dengan nuansa artistik, kokoh dan megah, tapi sayangnya tidak terawat. Sesuatu yang sangat disayangkan mengingat nilai sejarahnya yang dikandungnya. Di gedung tersebut ada sebuah ruangan yang tidak bisa dibuka. Lokasinya dekat bekas loket dan pintu masuk. Tidak mengherankan karena pintunya itu terbuat dari besi dan baja. Mungkin ada cara-cara tertentu untuk membukanya, tetapi orang Belanda yang notabene pemilik gedung ini itu sudah hengkang dari Indonesia puluhan tahun yang lalu. Karena tidak bisa dibuka, ruangan itu menjadi penuh misteri. Ada yang berspekulasi bahwa di balik pintu ini terdapat harta karun, uang, atau mungkin emas batangan. Nah, kejadian mistis yang terjadi pada saat berada di bawah tanah. Tempat ini dulunya merupakan penjara. Konon katanya, dalam kotak yang hanya berukuran 60 cm x 1 meter ini, 5-6 orang dijejalkan di dalamnya. Dengan memaksa orang sebanyak itu ke dalam sel, membuat mereka akhirnya mati lemas. Jika ternyata ada yang masih hidup setelah disiksa, maka mereka akan langsung dipenggal dan mayatnya akan dibuang. Karena penyiksaan inilah, tempat ini merupakan tempat yang paling angker di semua bagian. Billy pada saat itu beberapa menit terdiam di depan pintu tersebut, sambil membayangkan apa yang dirasakan tahanan pada saat itu. Tentunya kondisinya sangat memprihatinkan, dan tak terbayang olehnya jika ia yang mengalami hal tersebut. Nah, tiba-tiba ia tersadar karena mencium aroma yang tidak wajar, yang sulit ia deskripsikan. Bau itu seperti bau darah dan nanah yang sangat anyir dan menyengat hidung. Padahal awalnya saat pertama kali datang, tidak ada bau yang aneh. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, akhirnya bau itu mulai datang. Padahal tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Bulu kuduk pun tiba-tiba berdiri, dan akhirnya ia memutuskan untuk cepat-cepat hengkang dari sana. Nah, itulah pengalaman yang dialami oleh Billy.